pendengar Obsesi dimanapun Anda berada. Kita akan membahas topik hari ini tentang toleransi Islami, kemudian kita bandingkan nanti dengan toleransi liberal gitu ya. Kenapa kita membahas materi ini? Seperti yang sudah kita tentunya juga mengalami bersama, itu kan sekarang itu jelang tahun baru akan meninggalkan 2024 menuju ke 2025 gitu ya. Nah, biasanya pembahasan tentang toleransi ini sangat sering dikaitkan nanti dengan bagaimana kita bersikap gitu kan terhadap apa yang sekarang memang kita sedang berada di tengah-tengah kondisi tersebut gitu. Tapi di sini kita akan membahas secara khusus begitu ya, tidak bisa kita bahas secara rinci. Memang sebetulnya bagaimana sih Islam membahas tentang toleransi, dan toleransi yang sekarang dipraktekkan di tengah-tengah kita itu sebetulnya toleransi yang berasal dari mana gitu. Sehingga nanti diharapkan tentunya kita bisa mempunyai sikap yang jelas, yang tepat, yang tentunya sikap yang menggambarkan kalau kita adalah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di mana kita memahami bahwa dengan syahadat yang kita ucapkan, dengan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensi logisnya adalah kita terikat dengan semua yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka kalau kita membahas satu topik tentang bagaimana asal perbuatan, dikatakan dalam sebuah kaidah usul fikih bahwa al-as'alu fil af'ali at-taqayyudu bi syar'i. Artinya bahwa hukum asal dari setiap perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara. Jadi tidak ada lagi celah bagi kita untuk mengatakan hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar formalitas. Mau basa-basi, mau formalitas, mau hanya sekedar untuk untuk happy-happyan saja, semua itu terikat dengan hukum syara. Artinya kita melaksanakan perbuatan itu, kita sudah siap dengan konsekuensinya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi konsep dasarnya. Maka kalau sekarang misalnya kita membahas tentang bagaimana nanti mensikapi terkait dengan perayaan misalnya tahun baru, Nataru begitu ya. Nah, sebagai seorang muslim kita sudah punya landasan yang jelas. Jadi nggak usah takut, nggak usah insecure gitu ya dengan dikatakan tidak toleran dan sebagainya, karena Islam sudah mengatur semuanya. Maka sekarang kita akan membahas untuk menguatkan kembali gitu ya, merefresh kembali sebetulnya bagaimana Islam memandang tentang toleransi. Jadi kita juga tidak harus takut dikatakan intoleran dan sebagainya gitu kan. Di satu sisi kita sebagai seorang muslim harus menggambarkan kalau kita memang terikat dengan hukum syara, terikat dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya, kita bahas dalam ada 6 bagian pembahasan. Yang pertama kita bahas tentunya kita mulai dari definisi apa yang dimaksud dengan toleransi. Kemudian sebetulnya sejarah toleransi itu akan menggambarkan juga kepada kita apakah sebetulnya toleransi itu yang diterjemahkan dengan bahasa dikatakan dengan tasamuh itu adakah di dalam Islam, dan bagaimana toleransi yang kita hadapi hari ini. Maka kan tadi kan dikatakan toleransi Islam versus toleransi liberal. Toleransi liberalnya sebetulnya nanti kita bahas ada 3 dasar toleransi liberal yang itu tentu menggambarkan bahwa ternyata memang toleransi liberal yang hari ini ada di tengah-tengah kita, dan kita kaum muslimin tanda kutip dipaksa begitu ya untuk ikut dengan toleransi tersebut, ternyata itu merupakan toleransi liberal. Apa kata lain toleransi liberal? Toleransi yang dia sekularisme gitu kan, yang merupakan hasil dari penerapan sekularisme di tengah-tengah kita. Nanti kita langsung bandingkan antara toleransi Islam dengan toleransi liberal. Kemudian beberapa contoh-contohnya mudah-mudahan semakin memperkuat pemahaman kita nanti. Dan terakhir nanti kita bahas bagaimana hukumnya kalau kita mengikuti perayaan Nataru tersebut gitu ya Mbak ya. Kita lihat dulu yang pertama, kita bahas secara langsung saja apa sih yang dikatakan dengan toleransi. Kita membahas toleransi, ada makna bahasa atau dikatakan dengan secara etimologi, ada makna secara istilah atau dikatakan terminologi. Kalau secara bahasa dikatakan sebetulnya toleransi itu tuh bukan berasal dari bahasa Arab begitu ya. Hanya memang secara terpisah Islam ada membahas tentang tasamuh begitu kan. Ternyata kan berasal dari bahasa Latin gitu kan, tolerare gitu ya, tolerare yang berarti menanggung, menerima dengan sabar atau membiarkan. Kalau kita bahas dari bahasa itu kan dari bahasa Latin.
Gitu, silakan nanti di Wikipedia seperti itu. Kemudian kalau dalam kamus ya di American Heritage Dictionary mengatakan bahwa tolerate itu ada apa? Merupakan able to withstand and endure on adverse of the environmental condition. Jadi mampu menahan atau menanggung kondisi alam yang buruk begitu ya. Jadi artinya memang bertahan itu. Jadi dia bertahan karena kondisi yang tidak sesuai. Nah, kalau secara istilah kita bisa memahami bahwa yang namanya toleransi dikatakan adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Dari sini tindakan yang dilakukan oleh kita menghargai gitu ya. Menghargai bukan berarti harus terlibat di dalamnya gitu kan. Nah, kemudian dikatakan juga, ini saya ambil dari tulisan dari Ustadz dari Muhammad Ahmad Mufti dalam buku Naqd at-Tasamuh Al-Liberali dikatakan bahwa di situ terdefinisi secara terminologi dari tasamuh atau tadi dikatakan dengan toleransi adalah sikap seseorang menerima perbedaan dengan orang lain dalam hal pendapat, perilaku, keyakinan, dan tidak melarang orang lain untuk menjadi orang lain. Artinya tetap dengan pendapat, perilaku, keyakinan, dan sebagainya yang berbeda. Jadi artinya tasamuh itu ya saling menghargai gitu kan, saling menerima perbedaan. Artinya saling menerima juga adanya perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, dan tidak melarang orang lain itu untuk seperti itu dengan keyakinan dia, kita dengan keyakinan kita. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan itu kan lakum dinukum waliyadin gitu kan, itu aja sudah gitu kan. Jadi kita tidak harus membahas lebih lanjut lagi, saling menghargai saja. Nah, kalau sejarah toleransi, ternyata kalau kita membahas sejarahnya, toleransi itu konteksnya munculnya itu dari peradaban Barat gitu kan, bukan dari peradaban Islam. Sama nanti kalau kita pernah dulu membahas tentang emansipasi itu ada nggak di dalam Islam? Ternyata kalau kita membahas sejarah emansipasi itu juga sama, itu berasal dari peradaban Barat tentang bagaimana mereka memandang tentang wanita gitu kan. Maka kita membahas tentang toleransi pun, kita membahas sejarahnya ternyata memang dia berasal dari sejarah peradaban Barat, dimana kita katakan secara ringkasnya gitu ya, sejarah toleransi itu menggambarkan tentang adanya perang agama antar penganut Katolik di bawah kepemimpinan Paus dengan para penentang agama Katolik yang utamanya dikatakan merupakan kaum Protestan. Ini saya ambil dari buku yang tadi ya, dari buku dari M. Ahmad Mufti dalam buku An-Naqd at-Tasamuh Al-Liberali gitu ya. Itu dikatakan di situ beliau mengatakan bahwa pertentangan kedua agama ini kemudian sampai kepada dikenal dengan adanya istilah dikatakan itu ada mahkamah inkuisisi, di mana mahkamah itu resmi menjadi institusi resmi negara kerajaan Katolik untuk mengusut dan menyiksa setiap orang Kristen yang dianggap bidat atau menyimpang dari ajaran resmi gereja Katolik. Karena kan kalau itu kan di Eropa itu yang menjadi penguasa itu kan adalah para agama yang mereka dikatakan penganut Katolik. Jadi kalau ada yang menentang ajaran mereka itu nanti masuk ke dalam mahkamah inkuisisi. Nah, kemudian perjalanan dari mahkamah inkuisisi itu kan ini sangat panjang ceritanya gitu ya, mulai dari Paus Gregorius IX kemudian sampai dengan Paus Insidious IV dari tahun 1123 1252 itu ada punya hak bagaimana nanti dia memang bisa mengatakan dia mempunyai sikap dengan adanya inkuisisi tadi itu, mahkamah inkuisisi itu memberikan hak melakukan religious persecution atau persekusi agama. Nah, jadi memang pada masa itu sampai dengan masa dikatakan pada masa Raja Charles yang ke-9 itu orang-orang yang mereka penganut Katolik sangat benci kepada penganut agama Protestan gitu kan, sampai akhirnya perjalanannya itu sangat panjang ceritanya. Ringkasnya ada pada peristiwa pembantaian hari Santo Bartolomeus. Akhirnya apa yang terjadi di situ membuat orang-orang Protestan itu yakin bahwa Katolik adalah agama yang penuh darah dan pengkhianatan. Nah, jadi dari kondisi pertentangan kedua penganut agama tersebut digambarkan dalam buku tadi, akhirnya mereka mempunyai dua opsi gitu kan, bagaimana terkait dengan kedua penganut Katolik Roma dengan Kristen Protestan di Eropa. Kemudian mereka pada abad ke-17 itu mempunyai dua
dua solusi, alternatif pilihan mereka dengan pertentangan tersebut. Yang pertama, pihak yang menganggap sangat sulit menyatukan kembali agama Katolik dengan agama Protestan. Mereka mengusulkan ada gereja universal gitu ya. Ajaran agama Kristiani mendasar yang disepakati baik oleh Katolik maupun oleh Protestan. Namun ini tidak bisa, namun membiarkan perbedaan yang ada pada masing-masing agama tersebut. Kemudian pilihan mereka yang kedua dari peristiwa pembantaian tadi itu, pihak ini yang kedua mereka menolak usulan gereja universal. Jadi menolak usulan yang pertama tadi dan menyerukan apa yang disebut dengan toleransi. Nah, dari sini mulai muncul toleransi tersebut. Jadi perbedaan pendapat pihak kedua mendapat kedudukan yang kuat pada akhir abad ke-17 di Eropa. Inilah yang kemudian menjadi asal-usul munculnya istilah toleransi tersebut. Jadi mereka tidak mau membuat ada titik tengah dengan gereja universal, tetapi mereka mengusulkan menyerukan adanya toleransi pihak kedua dengan pihak yang pertama tadi. Nah, jadi menurut Prof. M. Ahmad Mufti tadi menyatakan bahwa dalam bukunya tersebut bahwa artinya konsep toleransi yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 sampai dengan sekarang kita merasakan itu didasarkan pada 3 gagasan dasar. Apa itu? Yang pertama, toleransi liberal. Kita kan membahas kali ini yang menyadari dari sekularisme, berarti dia merupakan toleransi, kita katakan toleransi liberal. Dasarnya yang pertama adalah sekularisme ternyata. Jadi apa itu? Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Kenapa? Karena pada waktu pembahasan tadi kan sejarah itu digambarkan negara agama yang dia memang oleh Katolik itu kan dikatakan menjadi penguasa. Itu yang menjadi sumber konflik yang mengerikan. Maka memunculkanlah adanya sekularisme itu gitu kan, memisahkan agama dengan kehidupan. Ini menjadi dasar pertama dari toleransi liberal. Kemudian yang kedua, relativisme. Apa itu relativisme? Jadi konsep bahwa kebenaran agama itu dikatakan bersifat relatif. Jadi bukan absolut. Artinya konsep ini akan mengakibatkan nanti seorang yang penganut agama tertentu dia tidak boleh bersungguh-sungguh dengan agamanya. Dikatakan nanti dia jadi fanatik. Tidak boleh fanatik. Jadi ini yang juga kita katakan sampai hari ini kan ada yang mengatakan udahlah kalau mempunyai agama itu yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang biasa itu seperti apa gitu kan, karena semua kan ada aturannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga dasar dari toleransi liberalis itu adalah pluralisme. Jadi mereka konsepnya karena masyarakat itu juga sangat plural, dia sangat banyak identitasnya, sangat banyak agama yang ada, maka nanti di sini yang difokuskan tadi kan Protestan dengan Katolik, nanti masyarakat itu haruslah diatur oleh aturan yang mereka buat gitu kan. Mereka membuat aturan untuk mengatasi perbedaan di antara mereka. Nah, 3 dasar toleransi liberal ini, nah sekarang kita coba kita compare gitu ya, kita bandingkan dengan bagaimana ajaran Islam terkait dengan toleransi. Jadi kalau dituliskan itu toleransi liberal versus toleransi menurut Islam gitu ya. Nah, menurut penjelasan dari Prof. M. Ahmad Mufti mengatakan bahwa ada 3 perbedaan yang sangat mendasar parameter untuk bisa kita membandingkan toleransi yang hari ini dipaksakan kepada kaum muslimin dengan bagaimana pandangan Islam tentang toleransi itu kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, menurut Prof. M. Ahmad Mufti menyatakan dari sisi akidahnya atau dasar gagasan. Toleransi liberal itu dasarnya sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Artinya agama itu jangan dicampur adukan dengan negara, dengan politik. Sementara kalau toleransi ala Islam berdasarkan Islam, dasarnya adalah akidah Islam. Berarti kan sudah berbeda nih gitu kan. Artinya tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dengan kehidupan. Silahkan nanti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah jelas menyatakan itu kan kita diperintahkan masuklah ke dalam Islam secara kafah gitu kan. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi ini perbedaan yang jelas yang pertama. Jadi liberalisme yang sekarang itu dia menjadi dasar dari toleransi dengan Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar toleransi itu dia berbeda dari sisi gagasan dasarnya atau dari sisi akidahnya. Kemudian yang kedua, pandangan terhadap kebenaran agama. Kalau toleransi liberal tadi kan dikatakan relativisme, tidak boleh ada klaim kebenaran agama. Jadi seperti misalnya agama saya benar, agama kamu itu tidak benar, agama tidak benar. Itu tidak boleh menurut toleransi liberal. Tetapi kalau kita membahas dalam Islam, toleransi Islam terkait dengan pandangan terhadap kebenaran bagaimana? Hanya Islam agama yang benar.
Allah jelas menyatakan itu kan inna dina indallahil Islam gitu kan di Ali Imran ayat yang ke-19. Jadi agama yang Allah ridhoi hanya Islam saja. Ini yang ngomong, yang menyampaikan bukan saya nih. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan. Jadi sudah berbeda dengan relativisme gitu kan, yang mengatakan agama saya benar, agama lain tidak benar. Itu kan menurut mereka itu kan tidak boleh. Dalam Islam memang harus disampaikan hanya Islam agama yang benar. Dan itu firman Allah gitu kan dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-19, nanti lagi dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-29. Yang ketiga, perbedaannya itu adalah dari sisi pengaturan hubungan antar agama. Karena tadi toleransi liberal itu mengatakan mereka pluralisme dalam artian diberlakukan, akhirnya apa? Bagaimana mengatur keberagaman itu? Maka karena mereka tadi memisahkan agama dengan kehidupan, aturan yang mereka gunakan bersumber dari aspirasi masing-masing kelompok, dari masyarakat, dari manusia gitu kan. Nah, sementara dalam Islam, toleransi Islam itu diberlakukan adanya syariah Islam, karena kita meyakini bahwa Islam itu merupakan sebuah ideologi, sebuah kita katakan minhajul hayah, merupakan way of life, ada akidahnya. Dari akidah itu terpancar yang namanya aturan yang kita kenal dengan syariah Islam. Jadi untuk mengatur interaksi antar manusia itu maka dalam Islam diatur oleh apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya gitu kan. Maka interaksi antara umat Islam dengan umat-umat agama yang lain itu adalah berdasarkan kepada Al-Quran gitu kan. Misalnya nanti bagaimana tentang pernikahan antar agama misalnya, dalam Islam itu ada aturannya nggak? Ada aturannya. Jadi kalau dalam toleransi liberal kan aturannya kan boleh mau nikah dengan siapapun. Nauzubillah, kadang mau nikah dengan hewan pun boleh-boleh aja gitu kan. Nah jadi di sini kita lihat bahwa tiga parameter ini menggambarkan memang toleransi yang sekarang di tengah-tengah kita, yang itu ternyata berasal dari peradaban Barat, yang kita katakan merupakan toleransi liberal atau toleransi sekularisme, memang dia bukan dari Islam dan memang bahkan bertentangan secara frontal 360 derajat. Kalau boleh masih ada lebih dari itu boleh gitu ya, 300 berapa lagi, berbeda dengan Islam. Jadi artinya memang kalau sekarang kita misalnya umat Islam menjadi sasaran dikatakan menjadi orang-orang yang dikatakan intoleran misalnya, karena standar mereka memandangnya toleransi liberal bukan toleransi Islam. Sementara dalam Islam itu kan sudah jelas, dengan kita memahami bagaimanapun kita membaca, mendalami kembali tafsir dari lakum dinukum waliyadin dengan definisi tadi, ya kita mengakui ada perbedaan, menghargai perbedaan yang ada, tapi bukan malah kita terlibat di dalamnya, apalagi sampai ke arah misalnya sinkretisme gitu kan, mencampurkan semua agama gitu kan. Kemudian dengan relativismenya menyatakan agama saya itu tidak dikatakan yang benar, semua agama itu menuju kepada kebenaran, menuju kepada Tuhan yang sama. Nah kalau begitu kenapa banyak nama agamanya? Kalau gitu satu aja nama agamanya, kalau Tuhannya satu. Berarti kan memang itulah yang kita katakan toleransi, yang kita katakan dia liberal, sekularisme, beda dengan toleransi yang kita katakan dalam Islam. Nah, kemudian nanti jelas kita lihat dari beberapa dalil yang digambarkan tadi bahwa Allah jelas menyatakan tadi bahwa tentang agama yang benar itu kan hanya agama Islam. Itu sudah jelas bahwa agama yang Allah ridhoi hanya Islam saja. Artinya mafhum mukhalafahnya ya yang lain nggak Allah ridhoi gitu kan. Dengan bahasa manusia berarti kan agama yang lain berarti kan dia tidak benar gitu kan. Maka kemudian dikatakan juga dalam At-Taubah misalnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan Alkitab? Nasrani dan Yahudi. Kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, jadi jelas dikatakan di situ juga pada ayat yang lain. Quran surat misalnya Ali Imran ayat yang ke-85. Allah telah menyatakan di situ, wa may yabtaghi ghayra islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ghayra islami dinan,
falan yukbal, falai yukbal. Jadi maka sekali-kali kata-kata lam tidak akan pernah diterima sama sekali apa yang dia gunakan selain dari Islam itu, dan bahkan dikatakan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini sudah jelas menggambarkan bahwa apa yang digambarkan oleh toleransi liberal hari ini yang ada di tengah-tengah kita secara dari sisi pandangan terhadap kebenaran agama itu bertentangan dengan Islam, dengan apa yang Allah firmankan tadi. Apakah kita masih berani menentang apa yang sudah Allah sampaikan ini gitu kan? Nah, jadi ini kita gambarkan di sini. Nah, kemudian dari apa yang digambarkan tersebut kita ambil contoh lah ya, contoh kasus nih, bagaimana toleransi liberal kita bandingkan dengan toleransi yang itu dalam pandangan aturan-aturan Islam, pernikahan antar agama. Menurut toleransi liberal yang kita katakan sekularisme tadi itu, orang beragama apapun boleh menikah dengan orang yang beragama apapun, termasuk laki-laki yang Katolik atau yang kita katakan Kristen menikah dengan wanita muslimah. Nah, kalau menurut konsep Islam, aturan Islam, laki-laki kafir, baik yang beragama Kristen ataupun selain Kristen, haram hukumnya menikah dengan wanita yang beragama Islam. Berarti kan di sini sudah berbeda. Jadi apakah jadi dikatakan kita jadi intoleran kalau kita nggak menerima pernikahan antar agama dengan konsep yang seperti ini? Karena ini Allah yang memerintahkan, Allah yang melarangnya. Silahkan dilihat dalilnya dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 gitu kan. Jadi tidak boleh seorang wanita itu menikah dengan laki-laki kafir maupun yang dia selain yang kita katakan selain yang kafir gitu kan. Nah, kemudian tapi kalau dia laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan yang kita katakan ahli kitab Kristen ataupun yang kita katakan Katolik. Tetapi di situ kalau kita baca dari beberapa ulama menyatakan asal yang laki-lakinya punya agama yang kuat, dalam artian dia juga nanti akan mengajak istrinya itu ke dalam Islam, jangan yang sebaliknya gitu kan. Itu jelas. Jadi berbeda memang. Contoh yang lain misalnya menyikapi penganut agama yang lain, sudah kita bahas tadi. Orang liberal itu menyatakan, toleransi liberal, orang beragama apapun tidak boleh menjudge penganut agama yang lain, akan masuk neraka. Semuanya akan masuk surga asalkan beriman dan beramal soleh. Katanya kan seperti itu ya. Nah, kalau konsep dalam Islam bagaimana? Hanya muslim yang masuk surga. Ini yang ngomong Allah dan Rasulnya, bukan saya gitu ya, bukan kami dari yang membawa acara dari Obsesi. Hanya Islam yang masuk surga. Orang Yahudi, Nasrani akan masuk neraka. Silahkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Terus dikatakan di situ kan, sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini firman Allah. Al-Ma'idah ayat 6. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk nari jahannam khalidina fiha. Jadi tidak bisa, memang berbeda toleransi yang kita katakan dalam liberal atau sekularisme tadi dengan Islam. Demikian juga digambarkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasul pernah bersabda, dalil bahwa kaum Yahudi dan Nasrani akan masuk neraka. Sabda Rasulullah menyatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, jika mendengar kepadaku seorang laki-laki dari umat ini, tidak pula dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku. Ini kan Rasul yang bersabda, niscaya dia termasuk ahli penghuni neraka. Jadi ini firman Allah tadi dengan sabda Rasulullah berarti kan bertentangan dengan bagaimana mensikapi penganut agama yang lain, antara toleransi ala liberal hari ini dengan toleransi atau aturan di dalam Islam. Contoh yang lain, satu lagi, toleransi liberal itu dengan Islam terkait dengan salam antar agama. Ini juga sudah sering dibahas. Konsep toleransi liberal itu salam tidak boleh assalamualaikum aja. Jika audiensnya itu ada yang beragama lain, harus dilengkapi dengan salam menurut masing-masing agama. Menurut konsep
Islam, aturan dalam Islam hanya assalamualaikum saja yang menjadi salam untuk audiens yang terdiri dari berbagai agama. Nah kalau mereka nggak ada aturan di agamanya, dia mau pakai assalamualaikum, ya terserah dia saja gitu kan, kita nggak peduli dengan itu gitu kan. Tapi Islam punya aturannya, dalilnya ada dalilnya. Pernah pada suatu saat Rasulullah itu kan mengucapkan assalamualaikum kepada audiens yang beragam agamanya. Ini ada hadis dari Usamah bin Zaid menyatakan, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah melintasi suatu majelis yang di dalamnya ada campuran atau ada dikatakan ikhtilat orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang musyrik, para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5899. Jadi kalau mengatakan kita jadi intoleran kalau kita tidak mengucapkan salam yang salam es campur tadi gitu ya, berbagai salam itu ya karena memang aturan Islam itu memang tidak membolehkan itu. Kalau misalnya orang yang lain mengucapkan yang dia bukan sebagai seorang muslim, ya silakan saja, bukan berarti kita harus ikut-ikutan di situ gitu kan. Dan satu lagi terakhir contohnya, menyikapi orang murtad. Toleransi liberal menyatakan bahwa orang murtad itu sah-sah saja, itu kan HAM gitu kan, hak asasi manusia, kebebasan beragama. Dalam Islam ini kayak dikatakan kejam nih Mbak. Oleh Islam, murtad itu hukumnya haram dan pidana Islam hukumannya adalah hukuman mati. Tapi bukan langsung hukuman mati, dia didakwahi dulu. Misalnya dia murtad, diingatkan lagi, diberikan lagi kesempatan untuk dia mau bertobat, untuk dia masuk ke dalam Islam. Kalau tetap juga dia tidak mau, maka hukumannya adalah hukum mati. Karena murtad itu hukumnya adalah haram dan dosa besar. Sanksinya hukum mati. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Dia dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, yang artinya dikatakan di situ, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas dikatakan di situ kan, berarti memang haram dan dosa besar. Kemudian sabda Rasul yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari Islam, maka bunuhlah dia. Jadi kita nggak usah jadi insecure lagi tadi, takut mengatakan kita dikatakan intoleran. Memang seperti itu aturan Islam gitu kan. Kemudian ada toleransi yang dia liberal, ya silahkan saja, tapi jangan dipaksakan. Kita sebagai seorang muslim jadi ikut dengan yang itu justru bertentangan dengan aturan Islam. Nah satu lagi nih Mbak terakhir sebelum kita cut ya, sebelum kita selingi dulu tentang menyikapi konsep negara dalam Islam. Dalam konsep toleransi liberal, negara agama itu kan dalam sejarah barat kan sudah kita bahas tadi, sangatlah buruk dampaknya bagi masyarakat. Banyak orang mati di Perancis akibat kekuasaan yang disatukan dengan agama Katolik. Itu tadi kan ada peristiwa Santo Bartolomeus itu kan di 72 Masehi di Perancis. Kemudian konsep dalam Islam bagaimana? Memang ada sistem pemerintahan khilafah, itu bagian dari ajaran Islam. Tentang sistem pemerintahan Islam bahkan diwariskan dan dicontohkan Rasul kepada kita. Mana dalilnya gitu kan? Dalilnya silakan kita lihat dari yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 tadi. Mustahil kita bisa udhulu fisil mikafah kalau tidak dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyah itu. Karena kita nggak mungkin bisa berharap dengan sistem demokrasi misalnya yang dia dari sekularisme untuk melaksanakan Islam secara kafah. Dan juga Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang mati sedangkan tidak ada di lehernya baiat kepada seorang khalifah, maka Rasul mengatakan mata maitatan jahiliyatan, matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim nomor 1851. Jadi ini juga sama, bagaimana Islam itu membahas tentang adanya konsep negara dan itu ajaran Islam. Jangan kita jadi insecure, takut, karena orang-orang yang mereka menganut toleransi liberal tadi menyatakan mereka punya ketakutan gitu kan dengan sejarah tadi, kalau sampai negara agama itu diterapkan seperti yang sudah mereka rasakan dahulu. Jangan samakan dengan Islam. Jadi itu contoh-contohnya Mbak, pendengar persepsi di mana Anda berada, bahwa antara toleransi liberal dengan toleransi itu memang dia berbeda sama sekali. Jadi kita yakin dengan ajaran agama kita dan jangan kita takut dikatakan menjadi intoleran gitu kan. Padahal yang mau kita ikuti adalah toleransi liberal atau sekularisme yang dia bertentangan dengan Islam.
Baik, terima kasih Mbak. Jadi tadi terakhir sudah janji di awal kan kita ada topik terakhirnya tentang bagaimana kita mensikapi terkait dengan perayaan Nataru gitu ya. Jadi yang pertama sebagai pengantarnya, sebagai seorang muslim, kita tidak bisa memilih adanya standar perbuatan yang lain kecuali dari syariat Islam. Suka tidak suka, mau tidak mau, mau dia dianggap tidak toleran, mau intoleran, itu semuanya harus kita kembalikan wajib kepada hukum Allah, bukan yang lain. Jadi kalau terkait dengan perayaan Nataru, ada dua dalil terkait dengan bagaimana dikatakan memang dia itu keharamannya. Yang pertama, dalil umum. Dalil umum apa? Dalil umum yang mengharamkan umat Islam menyerupai kaum kafir. Kemudian yang kedua, dalil khusus yang lebih spesifik terkait dengan haramnya umat Islam merayakan hari raya kaum kafir. Ini juga kalau kita mengatakan menyerupai kaum kafir, hari raya kaum kafir, itu juga bukan bahasanya pengantar obsesi, yang bahasa dari Al-Quran itu ya, dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang pertama, tasyabuh bi al-kufar alias perilaku meniru perbuatan orang-orang kafir terlarang dalam syariat Islam, khususnya perbuatan yang menjadi ciri khas mereka, yakni perbuatan-perbuatan yang terkait dengan ajaran agama mereka atau pandangan hidup yang menjadikan ciri khas kekafiran mereka. Pembahasan termasuk pembahasan perkara akidah. Jangan dikatakan ini pembahasan yang basa-basi, tidak. Itu terkait dengan akidah. Kemudian itu dikatakan kepada hukum tasyabuh bil kufar, dan itu hukumnya adalah haram. Dikatakan dalam sebuah kitab Fathul Bari juz ke-10 halaman 271, Rasulullah SAW bersabda yang artinya dikatakan itu, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Alasan yang kedua tadi kan dikatakan bahwa dalil khusus yang lebih spesifik terkait dengan haramnya umat Islam merayakan hari raya kaum kafir. Nah, dikatakan di sini dalam apa dalilnya? Dalil khususnya adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dahulu kalian punya 2 hari raya untuk bermain-main atau bersenang-senang pada 2 hari itu. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu yang dengan yang lebih baik, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Quran, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud nomor 1134. Jadi artinya dari 2 dalil tadi, dalil pertama yang umum yang kita tidak boleh menyerupai kaum kafir, dalil khusus yang kedua tidak boleh merayakan hari raya kaum kafir, ya kita bukan dikatakan keras di sini, bukan dikatakan kita bersikap intoleran, tetapi itulah konsekuensi logis dari bahwa kita memang harus merujuk kepada syariat Allah dan Rasulnya yang menetapkan itu, dan itu merupakan ketegasan. Tetapi di sisi yang lain, kalaupun ada yang menyematkan jadi seseorang dikatakan stempel intoleran, itu kan dalam pandangan toleran liberal yang tadi, pandangan sekuler, bukan di hadapan Allah. Jadi kalau kita nggak merujuk kepada syariat, kepada siapa lagi kita merujuk, kan begitu. Nah, inilah kita katakan letak dasar pemikirannya, pentingnya kita memahami bahwa bagaimana konsekuensi logis dari keimanan yang kita miliki itu, maka itu otomatis harus taat kepada aturan Islam, taat kepada syara. Nah, taat kepada syara itu tentunya termasuk dalam apa? Dalam segala hal. Nah, di sisi yang lain, jangan kita malah jadi takut. Oh, berarti jadi bagaimana hablum minan nas kita dengan orang kita katakan mereka orang kafir? Ya kita bersaudara dengan mereka dalam hablum minan nasnya gitu kan. Bukan jadi kalau begitu bagaimana kita? Ya kita menghargai mereka dalam pergaulan, dalam hal hubungan pekerjaan, di kampus, di kantor, di muamalah. Bukan berarti kalau kita mau beli, wah saya nggak mau beli dengan orang kafir. Ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau terkait dengan 2 hal tadi, kita harus konsekuen, harus konsisten, harus tegas, bukan keras. Kita harus tegas membedakan antara mana ketegasan karena kita memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau kita dilarang maka kita tinggalkan. Itu bukan bicara intoleran, tapi bicara tentang kita terikat dengan hukum syara gitu kan. Nah, memang nggak bisa kita pungkiri hari ini kita kan banyak dihadapkan dengan arus moderasi. Ingat bahwa moderasi itu pun sama dengan toleransi liberal. Akhirnya kampanye toleransi itu kebablasan, kalau bahasa katakan kebablasan, dan itu membuat kita jadi insecure. Hari ini jangan insecure karena kita semata-mata dalam ketaatan kepada Allah
Allah, karena itu merupakan pancaran dari keimanan kita. Jadi kenapa kita harus insecure, apalagi kita takut, apalagi kita pesimis gitu kan? Karena apa? Karena kita melaksanakan perbuatan itu semata-mata karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena kita takut ancaman dari Allah dan Rasulnya, dan kita ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya sekarang itu bagaimana? Ya kalau ada yang menanyakan, kan memang sekarang itu kan memang lagi libur sekolah. Iya, jangan diniatkan, kan semua perbuatan kan tergantung niatnya. Niatnya karena liburan, jangan merayakan hari rayanya orang kafir gitu kan, liburan sekolah, liburan semesteran gitu kan. Karena semuanya kan tergantung kepada niat kita gitu. Atau kalau misalnya memang, tapi hati-hati, itu sangat riskan. Dalam artian nanti di tempat-tempat wisata akan ketemu dengan acara-acara yang dia merayakan. Nah, jadi kalau misalnya memang untuk lebih amannya, sebetulnya untuk di 2 hari itu ya sudahlah. Kalau misalnya memang tidak harus merayakan di tempat seperti itu kan, asal kalau kita bisa menjamin tidak terjebak, apalagi sampai beli peralatan-peralatannya gitu kan. Nah, memang sekarang mungkin kita tidak merasakan akibatnya, tetapi kalau ada panggilan dari keimanan kita dan kita meyakini itu, dan ada konsekuensi yang kita yakini harus kita tinggalkan atau harus kita laksanakan, itu yang menguatkan kita untuk tidak takut untuk bersikap tegas gitu kan. Kemudian itu membuat kita untuk berani bersikap amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk nanti anda sekalian generasi muda gitu kan, nggak takut menolak ajakan teman karena sudah paham gitu kan. Jangan takut jadi dikatakan nggak gaul lah, nggak kekinian lah dan sebagainya, karena itu adalah toleransi liberal. Sementara dalam Islam tidak ada yang dikatakan toleransi liberal tersebut, tapi semuanya ada aturannya. Jadi tunjukkan ke sikap tegas kita, bukan dengan sikap yang dikatakan nanti malah jadi kita ada ketakutan, dikatakan keras, dikatakan fanatik dan sebagainya. Nah, bagaimana penolakan kita caranya? Penolakan dengan cara yang bijaksana ya. Fahamkan kepada mereka, pahamkan kepada teman kita, kepada saudara kita, kenapa saya bersikap seperti ini, kenapa saya bersikap seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan menjadi modal kita untuk betul-betul membedakan bahwa jangan terjebak dengan toleransi liberal, karena Islam itu sudah punya aturan tentang bagaimana toleransi dalam Islam, dan kita punya aturan yang memang harus kita terapkan, dan itu merupakan pancaran dari kekuatan keimanan yang kita miliki. Bagaimana caranya? Kuatkan keimanan, temukan lingkungan yang mendukung keimanan kita semakin kuat, maka akan semakin membuat kita istiqomah dan konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Demikian mungkin ya Mbak yang saya pada hari ini. Mudah-mudahan bagi pendengar obsesi sudah semakin paham, semakin jelas bahwa sekarang yang ada itu adalah toleransi liberal yang harus kita pahami betul, itu bertentangan dengan Islam. Maka jalankanlah toleransi yang merupakan bagian dari aturan Islam, karena itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.